Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama Akra, kedua IRA, ketiga KF, keempat INAF, kelima Japa, keenam Main, dan ketujuh Jepin. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Akra yang di hari ini terkoreksi tipis 0,84% ke harga 3.530. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra memang terlihat di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra masih aman. Hari ini dia sepertinya koreksinya menutup gap saat dia rebound di hari sebelumnya. Nah, untuk Akra ini yang penting nggak jebol 3.500 aman. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat dari story sebelumnya, range sideway-nya itu kan di area 3.500, resisten supportnya 3.160. Ini harusnya support 3.500 nggak dijebol. Dan peluang untuk Akra karena sudah 2 hari dia di atas resisten dan gap sudah ditutup. Besok kalau market bagus dia rebound. Ini terlihat juga indikator EMA 20 garis ungu ini sangat tajam mengarah ke atas dan sudah golden cross dari EMA 200. Dan juga Akra ini kan sudah breakout dari pola downtrendnya. Ini dia sekarang lagi uptrend. Ini bisa dibilang ini strong uptrend. Jadi harusnya 3.500 dipertahankan. Jadi ada peluang untuk Akra besok rebound terdekat 3.680 atau ya 3.600. Kalau ke 3.600 tipis saja ya, sekitar 2% nih naiknya nih. Ini targetnya tarik aja sampai 3.680 atau sampai ini aja sekalian. Nih, tarik langsung atasnya aja 3.750. Target kenaikan untuk Akra. Kalau ditarik upside-nya masih bisa peluang 6%. Dan cut loss saja kalau jebol 3.500 bisa cut loss di 3.440 ya. Atau disesuaikan lah mana yang cocok aja. Pokoknya kalau jebol 3.500 cut loss dulu. Ada peluang dia turun sampai 3340. Mending cut loss dulu, buyback di bawah. Tapi kalau memang dia mau uptrend harusnya ini dipertahankan. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membantu golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi volume kecil dan gap ditutup. Ya, kalau saya lihat ada peluang rebound besok. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada IRA yang hari ini tutupnya cukup bagus, 3,17% ke harga 1.950. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA akhirnya seperti yang waktu itu saya bilang ya, kalau jebol 2.000 arahnya itu 1.800. Nah, waktu itu kan saya bilang coba buy on weakness, buy on support di area 1.800. Ini terlihat dia juga mempertahankan 1.800. Beberapa kali dia mau mendekati terus naik lagi. Ya di sekitaran 1.800 sampai 1.820. Dan ini karena volume meningkat, indikator MACD memang masih membentuk dead cross tapi mulai melandai. Harusnya besok bisa lanjut. Karena IRA ini kan bisa membentuk pola Morningstar bahkan lebih bagus nih. Nah, jadi targetnya 2.000. Kalau itu mampu lewat, siap-siap IRA bisa ke 2.200 lagi dan bahkan 2.400. Kalau bisa IRA minggu ini penutupan hari Jumat tutup di atas 2.000. Kalau tutup di atas 2.000 bisa kembali bullish IRA di Agustus. Jadi seperti itu. Untuk IRA kita langsung saja ke saham ketiga. Ada KF yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,72% ke harga 2.850. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF juga mantul dari supportnya 2.800 yang toleransi kalau jebol 3.000 ya dia ke 2.800. Nah, ini dengan kondisinya bisa ada rebound. Besok pokoknya KF harus mempertahankan supportnya 2.800. Kalau ke 3.000 dia harus naik 150
poin. Dengan harga sekarang harus naik sekitar 5%. Ya, semoga ya minggu ini penutupan bulan Juli KF bisa tutup di atas 3.000. Kalau tutup di atas 3.000 hari Jumat, ada peluang awal bulan Agustus KF kembali uptrend. Targetnya 3.200 sampai 3.600. Target kenaikannya untuk KF. Karena KF ini kan baru retest, ya bisa dibilang 2.800. Kalau dia mantul harusnya bisa rally lagi ke atas. Kuncinya 3.000 harus dikonfirm breakout. Jadi seperti itu. Untuk KF bisa dibilang masih downtrend, bahkan strong downtrend karena di bawah EMA 200-nya. EMA 200-nya ada di sekitaran 3.300. Ya, lihat minggu ini untuk KF. Semoga bisa tutup di atas 3.000. Seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada INAF yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 3,18% ke harga 2.740. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INAF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INAF ini ya di area-area support sudah harusnya dipertahankan supportnya 2750 sampai 2780 ini. Kalau itu yang di breakdown, INAF bahkan bisa turun lebih dalam ke 2.500 sampai 2.400. Harusnya kalau dia ada rebound bagus, dan kalau mau ya tutup juga. Ini kalau dilihat histori sebelumnya, ya yang penting dia rebound dan bertahan di atas 2.700 aman. INAF bisa lanjut naik menguji resistennya 3.100. Ini kan berapa kali diuji dan dia breakdown dan turun dalam. Nah, ini harus diuji 3.090 sampai 3.100. Jadi kemungkinan besar INAF masih bergerak di range harga ini. Kalau nggak jebol supportnya 2.700 ya. Di range supportnya 2.750 dan resistennya 3.080 sampai 3.100. Jadi seperti ini. Kalau saya lihat pergerakan INAF kalau tetap mempertahankan supportnya 2.700 sampai 2.750. Seperti itu. Untuk INAF kita langsung saja ke saham kelima. Ada Java yang hari ini ditutup di harga 1.620 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Java didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Java ini di area support walaupun dia jebol EMA 200, tapi ya ini area-area support 1.620. Nah, dengan kondisi seperti ini semoga aja Java rebound. Kalau mau aman, Java ini harus di atas 1.700 ya. Ini jadi update terbarunya, dia nih lagi retest area trendline downtrendnya ini. Kan dia setelah breakout di tanggal 21 Juli, dia gagal breakout 1.700, dia turun dan dia retest. Nah, dengan kondisi seperti ini yang penting Jepang nggak tutup di bawah 1.580, ya masih ada peluang ke naik. Yang penting nggak jebol support. Jadi seperti itu untuk Java. Java ini nanti bisa ada terindikasi membentuk double bottom. Ini kan terlihat walaupun tipis. Nah, ini kan dia seperti ini. Jadi kuncinya untuk Java ini kalau confirm breakout 1.700 baru dia ada tanda-tanda untuk reversal atau pembalikan arah. Jadi seperti itu untuk Java. Yang mau coba spekulasi buy ini tapi saham lagi sideways dan majornya downtrend. Yang penting disiplin cut loss. Ini kan dia di dekat-dekat support. Cut loss saja kalau jebol 1.600 bisa cut loss di 1.550 atau 1.560. Itu dengan kondisi kerugian di minus 4,25%. Target profitnya 1.715 sampai 1.720. Itu sekitar 6%. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Kalau tertarik boleh karena ini dekat support. Jangan belinya itu nunggu dia rebound. Dia rebound di area pertengahan baru mau beli. Beli itu dekat support atau sekalian di atas buy on breakout. Jangan beli di pertengahan. Ya, jadi seperti itu. Untuk Java kita lihat aja minggu ini 2 hari ke depan mampu nggak bertahan di atas supportnya ini. Kalau mampu bagus, apalagi kalau mau lebih bagus ya 2 hari ke depan Java breakout 1.700. Seperti itu untuk Java. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada main yang hari ini malah ditutup naik 2,14% ke harga
715. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, main diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, main ini cukup bagus ya. Dia mempertahankan supportnya 700, sempat uji 735. Namun dia gagal dan turun lagi ke 735. Ini bisa dibilang support minor 735. Ini kan berapa kali diujinya dari 19 Juli diuji terus bertahan di 700. Jadi dengan kondisi seperti ini ada peluang main kembali menguji 735-nya minggu ini ya. Semoga hari Jumat besok lusa main bisa breakout 735 biar lebih bagus ya. Karena kalau dia breakout area base-nya ini. Supportnya 700 dan resistannya 735. Dan kalau dia breakout targetnya main ke 800. Jadi seperti itu. Nah, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang ini harga pertengahan. Cut loss-nya sekitar 3%. Target profitnya sama. Malah lebih kecil nih, 2,72% aja ya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli dekat-dekat support ya bagus. Sekarang sudah ikut aja naik. Kalau dia nanti gagal breakout 735, profit taking dulu. Jadi seperti itu. Untuk main, indikator MACD juga masih mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Main ini sepertinya volume akan meningkat kalau sudah di atas 735. Seperti itu untuk main. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Cepin yang hari ini ditutup naik tipis 1,2% ke harga 6.325. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin diakumulasi oleh KZ dan AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin ini memang kalau ditarik support resisten klasiknya nggak beraturan ya. Memang candlenya ini kurang rapi. Nah, dengan kondisi seperti ini, karena neckline-nya itu ada di 6350, Cepin minggu ini harus breakout dulu. Kalau 2 hari ke depan dia berada di atas 6.350, bagus. Jadi ada peluang ke 6.600 dan ke 7.000. Ya, ini targetnya 7.000 aja sekalian. Dan terlihat juga Cepin ini sudah membentuk higher low barunya di 6.150. Ini kan dia membentuk dan terus membuat low baru. Jadi peluangnya kalau ditarik dari atas ya ini dia dalam pola bisa dibilang symmetrical triangle. Jadi kalau dia confirm breakout 6.360 atau 6.400 ini peluang Cepin kalau ditarik ya pas ya sekitaran 7.000 target kenaikan untuk Cepin. Tapi ini disclaimer on, kalau mau coba spekulasi buy jebol 6.200 cut loss saja. Nih cut lossnya bisa di 6.100 itu dengan kondisi kerugian di 3,4%. Target profitnya ya resistennya dekat ya, tarik langsung 6.600 tuh 4%. Jadi risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik ya boleh kalau mau ya. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Cepin ya, semoga aja minggu ini 2 hari ke depan Kamis Jumat dia mampu breakout atau tutup di atas resistennya 6.400. Seperti itu untuk Cepin. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan juga kalau yang mau bergabung, yang masih bingung cara memilih saham, membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Juga bonus untuk konsultasi portofolio dan bonus grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.